Melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat membuat Rumah Sakit Umum Daerah Cas Abdullah Abdul Majid Kota Bekasi mendirikan tenda darurat yang difungsikan sebagai ruang triase untuk mengidentifikasi pasien terindikasi COVID-19 atau tidak. Sebuah video seorang pasien dengan keluhan asam lambung yang dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil pick-up dan tampak terlantar, bahkan sempat viral di media sosial. Pemerintah Kota Bekasi mengakui lonjakan kasus COVID-19 di wilayahnya membuat angka keterisian rumah sakit di Kota Bekasi sudah mencapai 80%. Karena itu pemerintah Kota Bekasi berencana menambah ruang isolasi COVID-19 di rumah sakit swasta dan memaksimalkan Stadion Patriot untuk perawatan COVID-19. Baik yang isoman, maupun juga yang memang harus dirujuk ke rumah sakit. Bukan rumah sakit Dr. Hasbullah saja, tapi rumah sakit 42 yang ada di Kota Bekasi swasta. Nah ini sehingga menyebar, dan swasta juga kita minta ada pertambahan isolasi minimal. Setidaknya ada 368 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. 62,5%-nya merupakan warga berKTP Kota Bekasi. Pihak RSUD Cas Abdullah Abdul Majid Kota Bekasi menjelaskan, rumah sakit akan menambah ruang isolasi agar mampu menampung sekitar 400 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Sekarang ruang gedung E yang kita sediakan 45 bed sudah penuh ya. Kemudian ruang IGD juga sudah mulai terisi juga ya untuk rawat inap COVID. Dan saya sudah berkoordinasi tadi malam juga jam 11 langsung dengan Kadinkes ya untuk membantu mengurai pasien untuk bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Bekasi dan di wilayah DKI ya, Jakarta. Sementara itu di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menyebut lonjakan kasus sudah diantisipasi dengan penambahan jumlah tempat tidur dan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 sejak 2 pekan lalu. Namun Anies mengimbau masyarakat agar upaya ini dibarengi dengan menerapkan protokol kesehatan yang super ketat dan tidak melakukan aktivitas apapun pada hari Sabtu dan Minggu. Awal kita melakukan penambahan jumlah tempat tidur, penambahan jumlah rumah sakit. Kalau 2 minggu lalu kita tidak mulai melakukan peningkatan, minggu lalu sudah penuh. Saat ini alhamdulillah masih bisa tertangani, tetapi kita semua harus ekstra hati-hati. Karena tidak mungkin ini kalau seperti bocor, atap bocor, kita hanya membesarkan terus ember untuk menangkap bocorannya. Tapi lubangnya itu harus ditambal. Cara menambalnya bagaimana? Mengurangi aktivitas yang tidak perlu, mengurangi interaksi, itu hulunya harus dibereskan. Jadi sama-sama kita kerjakan. Kami di pemerintah menyiapkan, tapi masyarakat juga harus sama-sama menjaga protokol kesehatan. Anjuran kami, Sabtu Minggu di rumah saja. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan 3 hari lalu, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 nasional kini sudah mencapai 69%. Hari ini, jumlah penambahan kasus positif COVID-19 nasional kembali menembus rekor. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, ada 21.095 orang di Indonesia yang hari ini dinyatakan positif COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Viralnya video pasien yang sampai tergeletak di rumah sakit umum bukan hanya terjadi di Bekasi saja. Terlebih lagi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini, hampir semua rumah sakit mengalami lonjakan pasien dan kekurangan tempat tidur. Apakah ini menjadi alarm bagi fasilitas kesehatan? Kita bahas bersama Direktur Utama RSUD Bekasi, Kusnanto Saidi, dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI, Hermawan Saputra. Dr. Kus, selamat malam Pak Hermawan, sehat ya? Malam, alhamdulillah sehat. Doakan sehat terus. selalu Mbak Sofi. Pak Hermawan, saya ke Dr. Kus lebih dulu ya. Dr. Kus, sebelum saya mulai pertanyaannya, saya ingin menyampaikan saya terus berdoa untuk teman-teman tenaga kesehatan dimanapun berada, khususnya di RSUD Bekasi, supaya tetap diberi kesehatan, tetap diberi kekuatan untuk terus membantu menangani pasien COVID-19 yang kita tahu saat ini lonjakannya luar biasa. Dr. Kus, begini, video pasien di pelataran parkir ini viral. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu di RSUD Bekasi? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Alhamdulillah malam ini diundang lagi Kompas ya untuk bisa menjelaskan video viral yang pada saat itu tepatnya Jumat pagi
Malam harinya kami memasang tenda atas instruksi Pak Wali Kota karena IGD kami sudah begitu padat sehingga tidak membuat nyaman pasien dan juga tenaga kesehatan. Jadi tenda itu kita pakai adalah untuk triase ya, bukan untuk rawat inap. Pagi-pagi kebetulan ada pasien dengan menggunakan bak terbuka. Keluarganya meminta, nah, Dokter Hendar, dokter IGD kami dengan sigapnya ya memeriksa dulu pasien yang ada di bak terbuka tersebut. Nah, yang viral adalah katanya pasien dirawat di bak terbuka, bukan dirawat tapi diperiksa dahulu, distabilisasi, kemudian setelah dilihat diagnosanya ini baru dibawa ke dalam tenda. Demikian. Saat ini kondisi pasien seperti apa? Ya, kondisi ini masih dalam perawatan dan pasiennya masih perawatan ya di RSUD ya. Jadi diagnosanya apa, Dok? Ya, pada saat itu dia mengeluh ya, nyeri lambung ya. Ya. Dan alhamdulillah kondisinya sudah jauh lebih membaik. Sempat di swab PCR kah? Iya, pastilah. Screening itu menjadi swab PCR. Hasilnya? Nah, saya belum terinformasi dengan pasien tersebut apakah positif atau negatif. Oke. Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi itu seperti apa? Jadi tadi pagi Pak Wali Kota ya mengunjungi lagi rumah sakit ya kesekian kalinya ya untuk menginstruksikan kembali penambahan tenda ya untuk ruang triase. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan bantuan tenda dari Kemensos dan sudah terpasang. Ya insya Allah bisa digunakan sekitar 100 bed. Oke, jadi saat ini sudah ada berapa tenda saat ini di luar area rumah sakit? Ya, dari yang tenda BPBD ada 3 tenda, kemudian yang dari Kemensos ada 4 tenda besar. Jadi jumlahnya sekitar 140 bed. Oke, 7 tenda ya? Ya, sekitar. 140 bed. Bolehkah kami diberi informasi, Dr. Kus, sebenarnya kapasitas di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi itu berapa? Dan ditambah adanya tenda triase ini jadi berapa? Jadi rumah sakit kita ini kan bednya secara normal itu sekitar 600 tempat tidur. Kemudian instruksi Pak Wali Kota ya, kita gunakan 400 tempat tidur untuk pelayanan pasien COVID. Oke. Ya, di tenda triase sekarang masih ada sekitar 70 pasien yang masih menunggu hasil screening. Oke. Demikian. Jadi 400 bed untuk perawatan COVID-19 ditambah tenda tadi yang masih menunggu 70 pasien, tapi secara umum, secara total saat ini kapasitas untuk tenda triase 140 ya tadi yang Dr. Kus bilang ya? Iya, 30 sebenarnya di tenda BPBD, tapi karena pasiennya banyak jadi 40. Kemudian yang di tenda dari Kemensos kita gunakan sekitar 100 bed. Oke, jadi ini akan ditambah lagi ya, sebentar lagi ya, Dr. Kus ya? Sudah terisi satu tenda yang dari Kemensos itu sekitar 20 pasien. Oke, nah ini sudah setahun lebih pandemi, hampir 1,5 tahun. Apakah ini kali pertama lonjakan yang seperti ini, sedrastis ini terjadi di RSUD Bekasi? Ya, sebelumnya di awal-awal COVID ya kita Pak Wali Kota sudah meminta untuk Pak Wali Kota menginstruksikan satu gedung blok ya, gedung Alamanda atau gedung F ya, sebanyak 72 bed khusus untuk perawatan COVID. Ternyata terjadi lonjakan sehingga kita juga menggunakan gedung sebelahnya yang tadinya perawatan non-COVID ya, di awal-awal tahun 2020 dan sampai akhir tahun 2020 lumayan terisi, cuma tidak seperti saat ini ya. Saat ini adalah lonjakan kehadiran pasien ya, mungkin pertama menurut saya ada kesadaran yang cukup tinggi dari masyarakat dalam dia khawatir ya terhadap sakitnya. Karena ada beberapa yang kita screening juga sebenarnya tidak COVID ya, sakit ringan saja. Kita kerjasama dengan rumah sakit darurat Stadion Patriot Candrabaga ya untuk dioper ke sana yang OTG ya. Kecuali yang sedang berat baru kita rawat di RSUD. Oke, termasuk
waktu itu tinggi di awal tahun setelah libur Natal dan Tahun Baru, tidak setinggi saat ini ya, Dokter Kus ya? Ya betul Mbak, nggak Oke. tinggi saat ini. Oke, saya beralih ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, Anda sudah mendengarkan penjelasan tadi dari video yang viral. Ternyata memang dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu di luar, tapi di sisi lain juga memang RSUD Bekasi kondisinya sudah harus pasang tenda, sekian banyak tenda karena memang pasien terus berdatangan. Apa komentar Anda? Fenomena ini, Mbak Sofi, tidak hanya terjadi di rumah sakit di Bekasi ya, tentu saja ini sudah menyeluruh di seluruh Indonesia. Dan potensi banyaknya lonjakan antrian pasien yang mendaftar, terutama di IGD memang. IGD ini sekarang ada yang disebut dengan stagnasi emergency services ya, karena adanya lonjakan COVID. Oleh karena itu memang wajib kiranya pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit memang membuka fasilitas perawatan yang lebih proaktif ke depan. Jadi pembukaan ruang triase yang di luar dengan tenda-tenda itu menjadi sangat penting memang, dan itu seharusnya demikian. Nah, hanya saja yang menjadi persoalan di rumah sakit itu ketika lonjakan kasus ini tidak tersedia 3 tenaga yang cukup handal di sentra-sentra ini. Pertama, petugas triase itu kan juga terbatas ya. Teman-teman di IGD, apakah dokter umumnya ataukah perawat yang terbiasa di sana pasti terbatas. Kami berharap adanya voluntary mechanism sehingga kesiapsiagaan nakes itu menjadi tanggap di depan ini di instalasi gawat darurat. Tetapi di situ juga yang paling penting itu adanya keahlian komunikasi publik. Orang dalam keadaan menumpuk, dalam keadaan antrian itu sangat sensitif ketika mereka terlambat dilayani, terlambat untuk dirawat. Seperti yang waktu itu kita lihat ya, ada video pasien yang akhirnya harus ditenangkan oleh petugas security ya. Betul sekali, sehingga manajemen konflik ya, kemungkinan adanya potensi komunikasi yang bisa menyebabkan konflik itu tinggi, maka komunikasi publik atau komunikasi kesehatan wajib ada. Teman-teman dari promosi kesehatan atau kesehatan masyarakat cocok untuk dijadikan juru komunikasi publik ini di depan. Nah, yang ketiga itu information center itu wajib ada. Nah, information center itu 2 sisi terkait dengan internal pelayanan rumah sakit itu, termasuk juga informasi pelayanan di fasilitas lain di dalam satu wilayah atau bahkan antar wilayah. Jadi ada linkage bagaimana ketersediaan rumah sakit untuk pelayanan COVID ini di berbagai wilayah yang memungkinkan bila ada stagnasi di situ dengan cepat untuk dirujuk atau diarahkan ke fasilitas kesehatan yang lain. Nah, ini sangat penting saya rasa dalam situasi seperti ini. Jadi walaupun teman-teman nakes, dokter, perawat, dan lainnya di rumah sakit sudah berjuang keras, tetapi pemerintah harus concern juga untuk 3 kebutuhan ini di depan. Supaya tidak ada lagi semacam tadi ya, adanya orang-orang yang tanda kutip terlantar atau bahkan yang memang tidak tertangani secara komunikasi. Sebenarnya orang-orang itu wajar saja karena mereka menunggu antrian dan seterusnya, tetapi kan beresiko juga ketika pada ruang dan waktu yang tidak tepat, apalagi di dalam varian Delta, transmisi varian Delta yang semakin masif saat ini, memang hal-hal seperti ini harus kita lakukan mitigasi dan kontrol sebelumnya, Pak Sofi. Justru ini yang harus dukungan dalam bentuk yang sangat nyata yang harus diberikan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, supaya para tenaga kesehatan yang menangani pasien bisa berkonsentrasi pada pasiennya saja, nggak usah mikirin yang lain begitu ya. Tapi begini, Pak Hermawan, ini kan kondisinya kan memang tidak hanya terjadi di Bekasi. Banyak sekali fasilitas kesehatan lain. Kita sempat lihat waktu itu juga viral juga di Wisma Atlet, para pasien sampai berjejeran menunggu pendaftaran begitu. Kita lihat di lantai mereka banyak sekali. Aduh, saya waktu itu lihatnya saja sudah sangat-sangat prihatin sekali. Apakah saat ini kita sebenarnya sudah masuk fase genting atau sebenarnya sudah lewat fase genting itu? Belum, Mbak Sofi. Fase gentingnya itu baru dimulai sekarang ini. Jadi fase genting kita bisa saya katakan dimulai ketika over capacity pelayanan di rumah sakit. Kita berpacu. Dalam keadaan emergensi seperti ini, kita memang bekerja untuk menambah ruang-ruang perawatan, ruang isolasi mandiri, dan bahkan ruang intensive care, itu wajib. Tetapi sebenarnya yang harus kita selesaikan kan hulu persoalannya, itu yang harus kita potong. Dan itu ada di komunitas, ada di pemukiman, perkantoran, tempat-tempat pariwisata, atau tempat-tempat perbelanjaan. Dan itu yang harus betul-betul diterapkan. Bahkan kalau buat saya, bukan lagi persoalan penerapan protokol kesehatannya, bukan lagi berlakuan pembatasan pada skala mikro, tetapi memotong mata rantai ini dengan lockdown regional. Karena
kalau kita lihat transmisi ini memang sangat berbeda di awal Januari dan apalagi dibandingkan tahun lalu. Ya. Saat ini paling tidak ada 4 variabel yang mempengaruhi kita saat ini, Mbak Sofi. Pertama, ekses dari keramaian pasca Lebaran dan akhirnya mobilitas menyebabkan kejadian hari ini. Yang kedua ini varian baru. Nah, varian baru ini yang menyebabkan percepatan hingga 70-80% penularan, dan ini luar biasa. Kita harus mengantisipasi dengan cara-cara yang extraordinary. Nah, yang ketiga berkaitan dengan euforia vaksin itu sempat terjadi. Maka itu kami mengatakan bahwa vaksin itu adalah sebuah harapan, tapi bukan solusi untuk saat ini. Betul. Walaupun kita berambisi melakukan vaccination rate 1 juta per hari, itu juga tidak sesederhana itu, karena selama ini kita melihat pembuktian target dari vaksinasi itu masih di bawah masih jauh. Masih jauh dari target sebelumnya. Yang Dan keempat? dengan adanya varian baru, level of efficacy menjadi menurun. Tadinya 60-70%, bisa jadi 40-50% level efficacy dari vaksin saat ini. Yang keempat itu yang berkaitan dengan komunitas. Nah, ini kejenuhan ya. Nah, kejenuhan di masyarakat ini memang sulit sekarang kita kontrol dan standarisasi ya. Karena dengan variabilitas latar belakang ekonomi, pendidikan, budaya, pada akhirnya kita menghimbau yang 5M, tetapi sesungguhnya harus ada mekanisme yang terus kita lakukan berupa testing, tracing, dan treatment. Ini juga masih lemah. Kalau PPKM yang dipertebal menjadi pilihan, mestinya testing kita sudah minimal 700.000 spesimen saat ini, Mas Sofi. Oke, saya akan lanjutkan sesaat lagi. Saya akan tanyakan kepada Dr. Kus bagaimana saat ini kondisi teman-teman tenaga kesehatan di RSUD Bekasi. Anda tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.